proses persiapan dimulainya pemutahiran daftar pemilih untuk Pilkada 2024. Jadi nanti secara resmi tanggal 24 Juni sudah dimulainya pemutahiran daftar pemilih dan insya Allah kami akan merekrut 5.906 petugas pemutahiran daftar pemilih untuk 3.304 TPS di seluruh Kepri dan nanti akan dimutakhirkan sampai dengan 24 Juli 2024. Dan hari ini kami sedang proses melakukan rekrutmen Pantarlih di seluruh wilayah desa kelurahan. 419 wilayah desa kelurahan sedang berproses merekrut Pantarlih. Dan tentu kegiatan hari ini melibatkan seluruh stakeholder dengan harapan bahwa proses pemutahiran daftar pemilih ini juga menjadi perhatian dan konsen seluruh elemen dan membantu kami dalam rangka pertama mensosialisasikan proses pemutahiran daftar pemilih itu sekaligus melakukan pengawasan terhadap berjalannya proses pemutahiran daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran kami juga. Ketua, itu target-targetnya optimis tercapai ini dalam tenggang waktu yang 1 bulan. Insya Allah dengan jumlah pemilih yang akan kita coklit sejumlah 1.551.939 itu insya Allah kita optimis selesai karena mengapa pertama jumlah per TPS-nya 600 maksimal. Kemudian yang kedua untuk TPS di atas 400 kami merekrut 2 Pantarlih. Sehingga kalau misalnya jumlah pemilihnya itu adalah 500, maka 2 Pantarlih itu bekerja untuk memutakhirkan 250 tiap orang dalam 1 TPS. Ini dalam rangka untuk melakukan percepatan dan juga menjaga soal akurasi data yang akan dihasilkan dari pemutahiran daftar pemilih itu sendiri. Nah, kedua adalah bahwa kami juga akan menggunakan sistem coklit di mana setiap penduduk yang sudah dicoklit nanti akan masuk ke dalam data dan dinyatakan sudah tercoklit. Sehingga tentu kalau sudah tercoklit maka ketika akan dilakukan coklit ganda maka itu tidak bisa dilakukan lagi. Data sudah tidak bisa lagi di input kira-kira begitu. Ketua, ada potensi yang menghambat kira-kira untuk kelancaran ini? Ya tentu pertama adalah soal cuaca ya. Soal cuaca kadang-kadang cuaca kita ini nggak begitu. Kemudian target memang setiap Pantarlih kita target sehari itu dapat mencoklit sekitar 5-10 rumah per hari dan tentu adalah soal ya integritas ya, dan kami yakin bahwa nanti 5.906 Pantarlih itu adalah orang-orang yang berintegritas yang betul-betul menjalankan tugasnya, tidak lagi ditemukan misalnya atau tidak ada lagi yang kemudian bekerjanya disubkan ke orang lain misalnya. Jadi betul-betul orang yang di SK-kan, karena setiap Pantarlih nanti kami akan lengkapi dengan rompi, topi, dan ID card. Dan ID card itu adalah tentu harus sama dengan yang di SK-kan oleh PPS nanti dalam rekrutmen Pantarlih. Sehingga tentu ini juga perlu perhatian kita bersama supaya teman-teman kita bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Satu Pantarlih berapa tugas? Berapa? Mas, kalau TPS-nya di atas 400, kami rekrut 2 Pantarlih. Berarti satu Pantarlih itu sekitar 200 yang bisa dicoklit. Maksimal sampai 399 itu masih 1 Pantarlih. Tapi kalau sudah di atas 400, 2 Pantarlih. Pak, sejauh ini Pak di tengah dibuka Berapa untuk tugas Pantarlih? Kenapa? Honor yang sesuai dengan yang SBM adalah 1 juta. 1 juta. Pak, terkait data pemilih pemula tadi Pak, bagaimana Pak? Ya, data pemilih pemula ini kan kita terima dalam bentuk DP4 ya, sampai dengan tanggal 27 November yang berusia 17 tahun itu sudah masuk dalam DP4 yang kami terima dan akan kami mutakhirkan ini. Nah, tentu nanti juga ini akan berkembang, misalnya data baru orang yang baru masuk pindah tempat tinggal, itu juga nanti akan kami mutakhirkan sampai dengan menjelang hari H masih memungkinkan untuk, tapi dalam proses pindah memilih. Jadi nanti ini akan dikunci di DPT di tanggal 22 September, kemudian proses selanjutnya adalah pindah memilih itu. Seragam rompinya itu warnanya apa nanti? Biar masyarakat nggak juga. Seragam rompinya warna ini apa namanya? Nasional ya. Jadi bukan Kepri saja, yaitu warna hijau army. Pada hijau army ada logo Pantarlihnya di sebelah kanan, kemudian ada logo maskot pilkada dan memakai topi dengan tulisan Itu ada Pantarlih. target nggak dari jam berapa ke jam berapa? Kami tidak ada target, kami menyesuaikan dengan teman-teman Pantarlih, tapi setidaknya bahwa tanggal 27 Juli
itu seluruh data yang dimutakhirkan sudah dilakukan pemutakhiran, sudah diserahkan kepada BPS dan sudah dilakukan penginputan. Karena setelah itu teman-teman akan melakukan penetapan DPS untuk diumumkan dan mendapatkan respon. Pak, data sebelumnya itu Pak, kita kan sebelumnya kan sudah melakukan pemilihan legislatif. Itu kan kita juga ada pemutakhiran data. Data tersebut apakah nggak bisa jadi acuan untuk pilkada ini? Data yang sekarang dimutakhirkan itu adalah DPT terakhir ditambah dengan penambahan jumlah pemilih di usia 17 dan kemudian daftar pemilih khusus yang kemarin ada di itu. Jadi itu yang digabungkan oleh KPU RI, kemudian diserahkan pada kami untuk melakukan pemetaan. Apakah bisa berkurang atau bertambah nanti itu jumlahnya? Yang jelas bertambah. Motivasi bertambah. kita harus bertambah. Karena kemarin saja DPT kita 1.500.974. Hari ini data yang akan dimutakhirkan 1.551.939. Jadi naik sekitar 51 ribuan. Oke, terima kasih Bapak, itu cukup. Izin ya. Ya, makasih Pak.